Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya multi channel Seram Banten. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang sering saya dengar di kolom komentar untuk masalah mesin es batu ya. Nih, jadi yang terpenting gitu kan, yang terpenting sajalah ya saya jawab. Yang terpenting itu untuk masalah vakum ya, untuk masalah vakum dulu. Kita berturut-turut untuk cara agar si mesin es batu ini agar maksimal hasilnya nantinya ya gitu. Nah, kita perhatikan ya, nanti kita perhatikan dulu. Sekarang kita perhatikan bagian ini penontonnya, bagian ini, bagian voltase ya, di sini lihat di sini. Nah, volt ini di sini ya, volt ya, bagian voltase ya, tegangan rata-rata ya, nonton ya, itu 220 volt sampai 240 volt penonton ya. Ini jangan salah, jangan sampai kurang dari 220 volt tegangan listrik ya. Kalau tegangan listrik kurang dari 220 volt ya, listrik rumah, itu nanti mesin es batu ini tidak akan bisa lari cepat ataupun tidak akan bisa memproduksi dengan cepat ya. Lihat di sini keterangannya ya, 220 volt sampai 240 volt ya, seperti itu ya. Dan yang harus diperhatikan lagi dari dari refrigerantnya ya, ataupun freonnya ya, isinya ya, ini menggunakan R410 ya, R410. Lihat di sini R410A. Ini harus diperhatikan penonton. Kalau kita menggunakan R22, maka hasilnya tidak akan maksimal ataupun tidak akan bisa cepat ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya contohnya. Dan kita lihat ampere, karena banyak sekali yang menanyakan berapa sih untuk wattnya. Kita lihat di sini penonton, wattnya, watt rata-rata ya, di sini lihat di sini, watt rata-rata 1125 watt. Untuk ampere minimal rata-rata 5,3 ampere ya, seperti itu ya penonton ya. Ini yang harus diperhatikan penonton, 1254. Ini start pertama saja penonton ya. Start pertama minimal 1125 watt. Nanti kalau dia sudah dingin penonton, kalau dia sudah dingin, dia tidak akan mencapai segini penonton ya, tidak akan mencapai segini, paling hanya 800 watt ya, seperti itu ya. Kalau sudah airnya sudah dingin ya, seperti itu penonton. Nah, ini maksimalnya wattnya 1465 watt. Ini tidak akan seperti ini ya penontonnya, tidak akan sampai 1465 watt, tidak akan sampai seperti itu penonton. Nah, ini harus diperhatikan penontonnya. Listrik rumah minimal 220 volt sampai 240 volt. Nah, seperti itu. Dan yang kedua penonton, ini juga sangat penting sekali penontonnya. Penonton juga banyak pertanyaan, sangat penting sekali. Apakah katanya kalau divakum freonnya sangat bisa habis ataukah bisa keluar saat divakum? Tidak penonton. Jawaban saya tidak ya. Nah, kenapa tidak? Saat kita memvakum di sini penontonnya, di sini lihat di sini. Ya. Di sini ada pentil penontonnya, ada pentil. Lihat di sini. Nah, ada pentil ya. Lihat di sini penonton. Ini pentil untuk pemvakuman penonton ya. Untuk vakum. Walaupun kita tekan pentilnya penonton, ini freon tidak akan keluar penonton. Lihat di sini saya tekan. Tuh. Ya. Ya. Ini freon tidak akan keluar penonton ya. Bentar, blur. Nah, lihat di sini, saya tekan pentilnya ya. Noh, ini outdoor baru ya penonton ya. Ini tidak akan keluar. Untuk karena banyak pertanyaan katanya, apakah kalau divakum freonnya bisa habis, bisa keluar? Tidak penonton. Lihat di sini, saya memvakumnya seperti ini penontonnya.
Ini sangat penting sekali buat penonton. Mesin es batu kalau tidak dilakukan pemvakuman, maka nanti hasilnya tidak akan maksimal dinginnya. Nih ya, seperti ini saya memvakumnya. Lihat di sini. Nah, seperti itu ya penonton ya. Saya putar saja. Dan di sini lihat di sini untuk tekanannya masih 0 PSI. Ya di sini ya penonton ya. Oke. Dan mesin vakumnya saya menggunakan mesin vakum merek ini DSJH apa ini ya, nggak tahu lah saya juga ini ya. Ini merek murah ya penonton ya, tapi alhamdulillah ini udah beberapa tahun ini saya penonton ya, hampir 3 tahun ini, hampir ya 4 tahunan lah ya, 4 tahunan ini. Alhamdulillah nggak rusak-rusak penonton, cuman hanya saya perawatannya benar-benar penonton ya. Jadi kalau oli di sini tidak apa namanya istilahnya sudah kotor, saya ganti olinya sendiri penontonnya. Jadi sangat halus sekali. Seperti itu penonton. Nah, sekarang kita lihat yang penting juga penontonnya. Ini sangat penting sekali buat penonton. Yang harus penonton tahu ya. Kita lihat sekarang bagian sirkulasi penontonnya. Nih, sirkulasi. Lihat di sini penonton. Saya membuat sirkulasinya seperti ini penontonnya. Jadi untuk airnya dia nyemburnya ke sini penonton. Jadi jangan sekali-kali membuat istilahnya apa ya namanya ya. Ini nggak bisa sembarangan penonton ya. Untuk masalah ini, masalah air nih, masalah sirkulasi air, nggak bisa dibuat sembarangan. Kalau kita asal membuat sembarangan sirkulasi air, maka pendinginan tidak akan maksimal. Ini cara kerjanya begini penontonnya, saya kasih tahu ya. Ini semburan air dari sini, ya, semburan air dari sini, lihat di sini, dia menuju ke sini, terus dia ke sini, dan di sini ada lubang, ya penontonnya. Di sini ada lubang, dia airnya akan masuk ke lubang ini penonton, lubang ini, airnya, dan dia melewati ke bawah plat ini ya penonton ya. Setelah ke plat ini, dia mengalir lagi ke sini, didinginkan. Dia pas mengalir di sini penonton ya, pas mengalir di sini nih ya, di bawah plat ini lambat penontonnya. Sengaja saya lambatkan ya, jadi tidak cepat penontonnya, tidak seperti ini ya. Misalkan begini ya, sus gitu ya, terus ke bawah langsung ke sini lagi penonton, sus gitu ya, ke bawah lagi, ke bawah plat, langsung ke sini lagi. Tidak seperti itu penonton. Jadi saya mendesainnya seperti ini ya. Ini sangat penting sekali buat penonton, karena penonton juga ada yang membuat katanya seperti ini, kok hasilnya tidak sama ya mas ya, katanya seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya begini ya penonton ya. Ini yang harus penting. Ini kita semburan seperti ini. Nah, setelah ke bawah ya airnya, sirkulasinya ini ke bawah plat ini, jangan sampai langsung cepat ke sini penonton ya. Jadi setelah masuk ke lubang-lubang ini si airnya, dia nanti lambat ke sini ya penonton. Masuk ke sini lambat, set sini penonton ya, lambat. Setelah itu, nah dia lambat di sini. Kenapa saya lambatkan di sini untuk sirkulasi airnya? Karena supaya dia benar-benar dingin dulu ya di bawah. Setelah di bawahnya dingin, barulah disemburkan di sini. Ya seperti itu ya, baru disemburkan di sini. Seperti itu. Tapi kalau sekiranya cepat di bawahnya sirkulasinya cepat ke sini ya, sebelum dingin dia sudah disemburkan, maka hasilnya es tidak akan cepat beku. Seperti itu penonton. Makanya saya lambatkan di sini, set lambat ya. Di sini nggak apa-apa cepat juga. Misalkan di sini semburan cepat nggak apa-apa ya, push gitu ya. Nah di bawah plat ini lambat, set. Jadi bukan kayak gitu penonton. Jadi set begitu penontonnya. Maka nanti hasilnya semburan airnya sangat dingin sekali penonton. Dipegang sama penonton ya, dipegang airnya di sini, maka hasilnya tangan kita akan beku. Seperti itu penontonnya. Dan yang harus diperhatikan juga nih, penting juga ini ya, penting. Ini jangan sampai ada kebocoran. Ya, sini nih, ini nih, ya, bawah ini. Kenapa saya mendesainnya di sini benar-benar rapat di sini nantinya? Ya, benar-benar rapat.
Ini jangan sampai ada bocor penonton. Kalau di sini ada bocor, maka nanti air yang disemburkan langsung masuk ke sini, bolak-balik di sini aja, muter-muter di sini aja nantinya. Seperti itu penonton ya. Untuk ininya. Makanya kata saya juga kan, saya sering bilang ya buat penonton ya, jangan sampai artinya salah memposisikan pompa ya, seperti penonton ya. Jangan sampai salah memposisikan pompa. Sangat penting sekali itu pompa penonton ya. Kalau kita memposisikannya berdiri, maka nanti hasilnya ke atas ya penonton ya. Jadi untuk dinginnya itu tidak maksimal penontonnya. Nah, kalau kita memposisikan di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah ya, maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Kenapa saya bilang tidak akan maksimal hasilnya? Karena nanti untuk yang dingin dari sini saja nih, dari pipa yang sebelah sini saja penonton yang disemburkan, jadi tidak bergabung, dinginnya tidak bergabung ya, yang sudah dingin tidak bergabung dan tidak bisa disemburkan. Begitu ya penonton ya, hasilnya kurang maksimal lah, seperti itu penonton. Nah, kenapa saya lubangnya saya pakai lubang atas? Nah, sekarang ini banyak pertanyaan, itu buat apa lubang, sirkulasi lubang? Sekarang saya jelaskan penontonnya. Sirkulasi lubang. Sirkulasi lubang ini untuk air yang di bawah, dia supaya turun, dan yang ini untuk supaya air yang di atas supaya turun. Nah, kenapa harus atas juga dilubangi? Karena untuk air yang di atas ya, biasanya itu air yang di atas itu kurang dingin penonton. Ya. Air yang di atas kurang dingin, maka air yang di atas kurang dingin harus bergantian. Seperti itu penonton. Harus dibuang. Yang kurang dingin harus dibuang ke lubang atas ini. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak melubangi di atas ini, maka nanti air yang di atas tidak akan dingin-dingin penontonnya. Karena tidak kebuang. Yang sudah tidak dinginnya tidak kebuang. Seperti itu penontonnya. Nah, maksimal air itu ukurannya segini penonton ya. Misalkan tanpa ada beban segini, setengahnya dari lubang atas dan bawah, tanpa ada beban. Dan setelah ada beban, sudah pasti dia airnya menaik segini, melewati lubang atas ya, setelah ada beban. Seperti itu penonton. Oke. Dan untuk yang penting lagi nih penonton nih, saya menggunakan alat saya sendiri ya. Untuk cara tes kebocorannya, yang terakhir saya kasih tahu cara tes kebocoran supaya mesin ini aman ya, untuk dipakai jangka lama. Mesin ini aman tanpa ada kebocoran. Nah, saya menggunakan alat ini penonton yang saya buat. Nah, ini penontonnya. Ini untuk mengetes kebocoran penonton. Ini saya pasang, ini ukuran setengah inch ya, ukuran setengah inch. Saya pasang seperti ini, nepel. Lihat di sini nepelnya, ya, setengah inch. Ini 1/4, ya. Saya menggunakan tekanannya menggunakan kompresor kulkas. Seperti itu penonton ya, menggunakan kompresor kulkas. Oke ya. Jadi sebelum saya pasang pipanya, sebelum saya pasang ke sini penonton ya, ke sini, ini saya tes dulu. Saya tes dulu menggunakan ini, alat yang saya bikin ini. Ya, seperti itu penonton. Jadi supaya sebelum saya pasang itu saya udah yakin harus jangan sampai ada kebocoran setelah saya pasang. Makanya saya menggunakan ini tekanannya. Ya, seperti itu ya. Oke penonton, ini double box ya penontonnya, lihat di sini. Double box ya. Oke. Jelas ya penontonnya. Jadi penonton yang kemarin belum paham cara membuatnya ataupun yang terpentingnya, sekarang saya sudah jelaskan yang terpentingnya apa saja supaya hasilnya sama dengan yang saya buat di sini. Ya, seperti itu ya penonton ya. Oke, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Seram Banten.